Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman eh, mahasiswa S2. Baik, di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rohmat Martanto, nomor NIM 2170 225 1001. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan Enterprise Social Networking transform sub corporation into more organization. Ya, pada buku Laudan 2022 itu pada bab 2 tentang sub corporation, tentang perusahaan sub, di mana perusahaan sub itu berdiri tahun 1912 di Tokyo atau di Jepang, itu memproduksi dan menjual peralatan telekomunikasi, peralatan listrik dan elektronik, termasuk LCD, perangkat percetakan multifungsi, kalkulator, radio, oven microwave, dan lain sebagainya. Untuk anak perusahaan atau Foxconn Group ini di Taiwan tahun 2016 itu mempekerjakan 52 karyawan di seluruh dunia. Di sini ada catatan ini terhambat proses top down hierarkis. SAP mengimplementasikan Microsoft Yammer, yaitu platform jaring sosial perusahaan untuk bisnis internal, eksternal ke pemasok dan pelanggan. Perusahaan SAP ini tergantung pada inovasi, sehingga SAP juga menerapkan teknologi baru untuk membantu perusahaan lebih demokratis. Yang dimaksud alat sosial Yammer itu apa? Ya, SAP sendiri itu menggunakan Yammer itu pada Februari tahun 2013. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan karyawan, serta membuka dialog manajemen. Bagaimana kolaborasi dan keterlibatan karyawan pada sub corporation? Yaitu saling memberikan informasi dan bekerja untuk meningkatkan aktivitas yang ada di perusahaan tersebut. Meliputi proses bisnis, itu adalah memberikan penghargaan tentang layanan dan produk hasil bisnis. Terus untuk mentoring wiki, blog, dan video adalah bagian dari keseluruhan proses manajemen pengetahuan banyak proses bisnis terikat pada area fungsional tertentu. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan proses bisnis di SAP tersebut. Jadi untuk meneruskan proses bisnis dilakukan secara manual, memeriksa kredit chain, membuat faktur, dan pengiriman pesanan. Untuk teknologi baru dapat mengubah arus informasi, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas dikerjakan secara bersamaan, dan penundaan dalam menghasilkan keputusan. Terus analisisnya adalah supaya proses bisnis yang sebenarnya, proses dasar untuk mengubah bisnis dengan meningkatkan proses efisiensi, inovasi, dan layanan pelanggan. Bagaimana sistem melayani kelompok yang berbeda dalam bisnis? Yaitu ada 3 cara. Yang pertama,
Sistem pemrosesan transaksi atau TPS dengan melacak aktivitas, ikatan, dan transaksi organisasi seperti apa? Seperti penjualan, penerimaan, dan penggajian, itu semuanya menggunakan sistem pemrosesan transaksi. Tujuannya untuk mencatat transaksi rutin harian dalam bisnis. Yang kedua, tentang intelijen bisnis. Jadi di SAP juga mempunyai intelijen sendiri, yaitu tugasnya nanti memantau, mengendalikan, dan membuat kegiatan administrasi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Merubah masalah manajer dengan cepat, yang prosedur untuk sampai pada suatu solusi yang tidak dihitung sebelumnya. Jadi ini sudah memerlukan sistem informasi. Setelah itu terjadinya kolaborasi dan bisnis, ya, jadi kolaborasi dan bisnis sosial. Kolaborasi itu apa? Di mana bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang bersama dan eksplisit. Ini hampir sama dengan tujuan organisasi itu mencapai sebuah tujuan bersama yang eksplisit. Seperti apa? Satu, ini mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan pekerjaan profesional. Selanjutnya, organisasi perusahaan berubah untuk sebagian besar industri. Yang selanjutnya lagi, perubahan dana perusahaan waktu telah berubah dari satu lokasi. Selanjutnya, merubah ruang lingkup perusahaan. Yang dimaksud bisnis sosial ini nanti akan berjalan dengan baik apabila memasukkan atau semua itu terlibatkan di sebuah platform. Ya, ini sebuah gambaran SAP Corporation ini menggunakan sistem seperti ini, yaitu tentang manajemen, adanya manajemen, organisasi, dan teknologi. Dari tiga ini nanti dibuat atau dirangkum menjadi sebuah sistem informasi. Sistem informasi di sini nanti fungsinya untuk apa? Yang pertama, menyediakan saluran baru untuk berbagi pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi. Setelah adanya sistem informasi ini, semuanya didapat dari manajemen, dari berorganisasi, dari teknologi, nanti akan menghasilkan sebuah solusi bisnis. Solusi bisnis ini mempunyai tujuan, satu, meningkatkan produktivitas, terus mengurangi biaya, meningkatkan inovasi. Setelah ini tercipta, pasti akan dapat memberikan sebuah keputusan di mana banyaknya tantangan dalam bisnis. Tantangan itu ada apa saja di SAP, ya, ini khususnya ini ada hierarchical top-down processes and kultur, ini tentang proses dan budaya. Dan new competitor ini adalah pesaing baru. Jadi dalam sebuah bisnis pasti banyak tantangannya. Dan ini nanti kembali lagi tantangannya yang mengerjakan adalah ini tiga sistem ini. Tiga ini adalah manajemen, organisasi, dan teknologi. Intinya adalah semua ada di sistem informasi. Sistem informasi tadi adalah menggunakan Yammer, terus ada platform untuk bisnis.
Mungkin itu dapat disimpulkan. Dalam pengalaman SAP tersebut menggambarkan betapa banyak organisasi sangat mengandalkan sistem informasi yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja mereka dan tetap kompetitif. Dansa Koperasi adalah perusahaan teknologi padat pengetahuan yang bergantung pada inovasi, tetapi terhambat oleh proses top down hierarki dan budaya yang telah saya sebutkan di atas, di bagian atas tersebut. Ini dampaknya apa? Dampaknya pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan menghadirkan produk-produk terdepan yang baru, mempertahankan margin keuntungan yang tinggi, dan menangkis persaingan semakin ketat dari perusahaan lain. Manajemen SAP itu menemukan solusi terbaik, yaitu menerapkan teknologi baru untuk membantu perusahaan berpindah dari pengetahuan perusahaan dan lingkungan kerja hierarkis ke lingkungan yang lebih demokratis. Nah, solusinya apa? Ini mengikuti perkembangan terbaru, yaitu jaringan sosial perusahaan secara aktif yang melibatkan karyawan dan memungkinkan mereka memperoleh lebih banyak pengetahuan dari rekan kerja dan manajer. Dan di SAP tadi memanfaatkan alat sosial Microsoft Yammer untuk meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan karyawan. Kita membuka dialog dengan manajemen. Sekarang ada pembagian pengetahuan karyawan yang lebih efektif, perusahaan menjadi lebih inovatif dan efektif. Karena apa? Karena kita yakin tanpa adanya teknologi baru tidak akan menyelesaikan masalah subcorporation. Agar solusi dapat terselesaikan, dapat mengambil keputusan yang baik, itu adalah SAP harus mengubah budaya organisasi dan proses bisnisnya untuk penyebaran pengetahuan dan kerja kolaboratif, dan teknologi baru memungkinkan perubahan ini. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kenapa atau bagaimana penggunaan Yammer mengubah budaya perusahaan. Demikian presentasi dari saya tentang pengalaman SAP tentang perubahan transformasi digital, di mana semua itu menggunakan sistem informasi agar lebih inovasi dalam berbisnis. Dengan Microsoft Yammer itu salah satu caranya, dipadukan, dikolaborasikan dengan jejaring sosial, ada wiki, ada blog, ada masih banyak lagi yang dapat digunakan untuk inovasi dalam perkembangan teknologi, khususnya di perusahaan SAP. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.